Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Anggara, berasal dari UT School Batch 27 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian presentasi troubleshooting. Judul troubleshooting saya pada presentasi ini adalah exhaust black smoke pada HD785-7. Data unit. Nama customer PT Sims Jaya Kaltim. Meaning contract business customer meaning kontraktor model unit HD785-7. Model engine SAA 12P 140E-3. Lokasi unit di workshop FMC UT Sim. Tanggal trouble-nya 19 Januari 2020. Tanggal ready-nya 19 Januari 2020. Latar belakang. Banyaknya populasi unit HD785-7 di PT Sims Jaya Kaltim yang dijadikan alat angkut material, maka dari itu saya ingin mempelajari troubleshootingnya dengan prosedur yang benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan troubleshooting. Di sini terdapat data-data unit yang ada di FMC UT Sim site Batu Kajang. Ada HD785-7, HD785-5, motor grader, serta PC 2000. Pendahuluan. Suatu unit dituntut untuk mempunyai daya guna yang tinggi dan performa yang baik. Namun, breakdown bisa saja terjadi walau maintenance telah dilakukan sesuai prosedur. Untuk itu, perlunya pengetahuan mengenai troubleshooting. Troubleshooting atau mengatasi gangguan, di sini kita melokalisasikan berbagai kemungkinan penyebab gangguan serta melaksanakan perbaikannya dan mencegah gangguan terjadi kembali. Dalam pelaksanaan troubleshooting, struktur dan fungsi merupakan hal yang penting untuk dipahami terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu mengerti dan mampu menerapkan 8 langkah troubleshooting dengan benar. Lalu untuk menambah experience tentang troubleshooting khususnya pada HD785-7 sebagai bahan kajian jika terjadi trouble yang sama di kemudian hari. Serta yang terakhir yaitu sebagai tugas akhir dari on the job training. Prosedur yang mendasar dalam troubleshooting yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu mulailah dari hal yang paling sederhana, lalu yang paling sering terjadi, lalu teliti part-part terkait, dan selalu berpedoman dengan SOP manual. Selanjutnya, perlengkapan kerja. Sebelum melaksanakan atau memulai pekerjaan, di sini kita harus melengkapi beberapa perlengkapan kerja. Yang pertama yaitu alat pelindung diri berupa safety helm, safety glass, safety shoes, air plug, low contact out, serta membuat job safety analysis sebelum melakukan troubleshooting atau sebelum melaksanakan pekerjaan. Lalu persiapkan juga toolbox, SOP manual, serta SOP manual engine 12P 140E-3 untuk HD785-7. Di sini terdapat 8 step troubleshooting yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan trouble pada permasalahan ini, yang akan saya jelaskan pada step selanjutnya. Step yang pertama yaitu troubleshooting chart. Pada step yang pertama ini kita mendapatkan troubleshooting chart yang kita dapatkan dari SOP manual. Troubleshooting chart yang kita dapatkan dari SOP manual di sini adalah penyebab exhaust black smoke. Yang pertama yaitu insufficient intake of air, kekurangan udara pada intake. Selanjutnya excessive injection of fuel, kelebihan fuel yang diinjeksikan, fuel bahan bakar yang diinjeksikan. Selanjutnya defective spray condition of fuel, kerusakan kondisi penyemprotan bahan bakarnya. Selanjutnya kesalahan pemilihan fuel atau bahan bakar, lalu overheat, lalu error pada electrical system di controlling
control is controlling in direct mode-nya. Possibility cause. Step yang kedua yaitu kita mencari penyebab kemungkinan exhaust black smoke yang kita dapatkan dari troubleshooting chart tadi. Nah, di sini bahwa penyebab kemungkinan dari exhaust black smoke yang pertama yaitu insufficient intake of air, kekurangan udara pada intake-nya. Kerusakan yang terjadi jika kekurangan udara di intake-nya yaitu penyebab yang pertama yaitu air cleaner-nya buntu. Kerusakan pada turbocharge valve coolant tidak sesuai, kebocoran udara antara turbocharge dan silinder head, keausan ring, piston, dan silinder. Lalu jika penyebabnya yaitu excessive fuel injection, maka penyebab kerusakannya yaitu defective injector, kerusakan injektor atau improper injection timingnya atau injeksi timing yang tidak tepat. Lalu kesalahan pemilihan fuel atau fuelnya yang kotor. Step yang ketiga dari 8 step troubleshooting tadi yaitu observe dan diagnostik. Nah, di sini kita melakukan observasi langsung ke unitnya, lalu kita melakukan diagnosa. Pada saat kita observasi langsung ke unit, pertama-tama kita melakukan atau meminta informasi kepada operatornya. Pada saat kita meminta informasi pada operator, bahwa laporan dari operatornya tadi bahwa unit mengalami kekurangan tenaga atau low power pada saat melewati jalanan yang menanjak. Lalu gas buangnya berwarna hitam. Nah, lalu kita pastikan langsung ke unitnya. Di monitor panel unitnya itu tidak terdapat kode error monitor panel. Lalu kita melakukan tes running. Di sini terlihat jelas bahwa gas buangnya itu berwarna hitam. Di sini di kotak yang saya merahin ini gas buangnya itu jelas berwarna hitam, bahwa unit tersebut memang mengalami exhaust black smoke. Step yang keempat yaitu collect data atau pengambilan data. Setelah kita melakukan tes running tadi, terus melihat ke unit langsung, kita melakukan pengambilan data pada trouble ini. Pertama kita melakukan pengambilan data di cek torque converter stall-nya. Kita lihat di power mode di torque converter stall-nya. Ini hanya 1551 rpm, dimana standarnya pada saat power mode itu unit atau engine speednya yaitu berada di 1745 sampai 1945 rpm. Nah, ini menandakan bahwa tidak sesuai standar pada saat pengecekan torque converter stall-nya. Lalu pengambilan data yang selanjutnya yaitu pengecekan bus pressure. Di sini kita melakukan pengecekan bus pressure di monitor panelnya. Di sini terdapat 124,1 kPa pengecekan bus pressure dari unit tersebut, di mana sesuai standar submanualnya, nah itu minimal intake air pressure atau bus pressure-nya itu 165,40 kPa. Nah, jadi untuk bus pressure-nya ini tidak tercapai ya standarnya berdasarkan submanual. Lalu kita melakukan pengambilan data di air intake sistemnya. Pertama kita melakukan pengecekan pada das indikatornya. Di sini das indikatornya menunjukkan bahwa air cleaner tidak mengalami kebuntuan. Namun kita tetap melakukan pengecekan juga pada air cleanernya untuk lebih memastikan. Kita buka air cleanernya, kita buka kopernya, kita lalu tarik, kita cek bahwa di sini waktu kita cek air cleanernya itu tidak mengalami kebuntuan. Kita lakukan pengecekan manual air cleanernya masih bagus. Selanjutnya kita melakukan pengambilan data, collect data, yaitu pengecekan visual di bagian aftercoolernya. Kita
periksa jalur-jalur aftercoolernya apakah terdapat kekendoran pada klem-klemnya. Di sini klem-klem pada aftercoolernya itu bagus, tidak terdapat kekendoran. Lalu kita melakukan pengecekan visual di aftercoolernya. Aftercoolernya juga tidak terdapat keretakan atau bagian-bagian yang rusak di bagian aftercoolernya. Atau dalam arti lain aftercoolernya di sini kondisinya dalam keadaan bagus. Pengecekan data selanjutnya atau pengambilan data selanjutnya yaitu pengecekan bagian turbocharge. Nah, pada saat kita melakukan pengecekan turbocharge, di sini terdapat rembesan oli. Nah, di sini menandakan bahwa terdapat kondisi yang tidak normal di bagian turbocharge-nya. Oleh sebab itu di sini kita langsung mendiagnosa dari observe dan diagnostik tadi kita menduga di sini terdapat ketidaknormalan, jadi kita membuka turbocharge-nya di sini. Selanjutnya pengambilan data yang selanjutnya yaitu setelah kita melakukan remove turbocharge, kita melakukan pengukuran pada end play turbocharge. Pada saat kita melakukan pengukuran di sini pengukuran yang kita lakukan yaitu end play-nya yaitu 0,25 mm. Sedangkan pengukuran radial play yang kita lakukan yaitu 0,72 mm. Dimana untuk standarnya untuk end play-nya itu hanya berkisar 0,08 sampai 0,13 dan radial play-nya 0,43 sampai 0,68 mm. Nah, di sini menandakan bahwa turbocharge-nya ini tidak berfungsi dengan normal lagi. Artinya sudah melebihi nilai standar dari shop manualnya. Step selanjutnya yaitu analisis. Di step analisis ini kita melakukan atau membandingkan hasil pengukuran yang kita lakukan tadi dengan hasil standar yang ada di shop manual. Pertama kita pengecekan stall speed. Hasil pengecekan 1551 rpm, standarnya untuk power mode-nya tadi 1745. Keterangan tidak sesuai standar. Pengecekan bus pressure, hasil pengecekan 124,1 kPa, standarnya 165,4 kPa, tidak sesuai standar ya untuk bus pressure-nya. Selanjutnya das indikatornya tadi masih bagus, 3,5 kPa, standarnya itu maksimal 7,5 kPa sesuai standar. Cek air cleaner tidak mengalami kebuntuan, standarnya tidak buntu, keterangan sesuai standar. Pengecekan turbocharge end play-nya tadi 0,08, standarnya yaitu 0,08 sampai 0,13, radialnya 0,43 sampai 0,68. Hasil pengukuran yaitu 0,28 untuk end play dan radial play-nya 0,72. Keterangan tidak sesuai standar. Cek aftercooler tidak terdapat kerusakan untuk standarnya. Sedang hasil pengecekannya juga tidak terdapat kerusakan pada aftercooler. Keterangan sesuai standar. Step selanjutnya yaitu suspected cause. Di sini pada step ini kita sudah melakukan dugaan penyebab dari trouble tersebut. Pada step ini di sini kita sudah mendapatkan dugaan penyebab kemungkinan dari trouble tersebut. Dengan bantuan dari troubleshooting chat tadi, terus kita melakukan pengambilan collect data serta analisis yang telah dilakukan. Di sini kita sudah mendapatkan dugaan penyebab trouble exhaust black smoke ini adalah turbocharge-nya itu sudah oblak atau turbocharge-nya itu sudah tidak berfungsi sesuai dengan tidak berfungsi normal lagi, yang menyebabkan udara yang masuk ke ruang bakar itu menjadi tidak normal ya. Step selanjutnya yaitu conclusion, kesimpulan. Dari hasil pengumpulan data dan analisa yang telah diperoleh, maka disimpulkan bahwa penyebab utama trouble pada unit ini adalah turbocharge-nya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kurangnya suplai udara pada ruang bakar, sehingga menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna akibat turbocharge-nya tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Step selanjutnya yaitu action to improvement. Untuk action to improvementnya di sini kita melakukan penggantian AC pada turbocharge-nya. Kita melakukan penggantian AC pada turbocharge-nya. Lalu setelah turbocharge-nya diganti, unit tersebut tidak mengalami exhaust black smoke lagi dan engine kembali normal. Selanjutnya itu saran. Untuk saran, selalu perhatikan proses assembly, service, ataupun pengukuran. Jangan sampai ada benda asing yang tertinggal dalam komponen yang tengah dikerjakan. Lalu pada saat melakukan periodic service atau preventive maintenance, lakukan pengecekan dengan teliti terhadap hal-hal yang berpotensi menyebabkan trouble, serta lakukan prosedur periodic service sesuai dengan panduan OMM. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jaka. Bagaimana cara mengetahui kerusakan pada aftercooler? Oh iya Jaka, cara mengetahui kerusakan pada aftercooler ya. Nah kita bisa ke step sebelumnya tadi. Cara melakukan pengecekan kerusakan pada aftercooler ya. Untuk pengecekan pada bagian aftercooler di sini kita bisa melakukan pengecekan menggunakan bantuan pressure ya, pressure udara. Pertama kita bisa melakukan pengecekan melalui dengan menggunakan pressure udara. Kita tutup salah satu ujung dari tube dari aftercoolernya, lalu kita isi dengan udara yang bertekanan. Terus kita perhatikan apakah terdapat udara yang keluar pada bagian aftercoolernya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan cara pertama kita tutup dua ujung dari tube dari aftercoolernya, lalu kita bisa rendam dengan air yang cukup untuk kita masukkan aftercoolernya. Setelah kita masukkan ke dalam air, lalu kita perhatikan apakah terdapat gelembung-gelembung yang keluar dari celah-celah tubnya. Jika terdapat kebocoran pada jalur-jalur tubnya, itu menandakan bahwa aftercoolernya itu sudah bocor ya. Juga untuk melakukan apakah aftercoolernya sudah buntu, tadi bisa juga menggunakan pressure udara yang bertekanan tadi. Bisa kita masukkan pressure udara ke salah satu ujung dari tubnya, lalu kita perhatikan apakah udaranya keluar pada ujung yang satunya. Jika keluar maka aftercoolernya tidak mengalami kebuntuan. Mungkin itu pertanyaan dari saudara Jaka. Terima kasih Enggak. Oke, sama-sama. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Prasetyo. Saya ingin bertanya critical point penggantian dan pemasangan turbocharger. Oke, saudara Prasetyo. Penggantian turbocharge ya. Critical pointnya ya. Critical point penggantian turbocharge ya. Jika kita ingin melakukan penggantian turbocharge, pertama-tama kita melakukan remove turbocharge. Kita drain terlebih dahulu coolant yang ada di radiator, karena posisi coolant yang ada di radiator itu di atas turbocharge posisinya. Jadi jika kita ingin melakukan penggantian turbocharge, maka kita harus melakukan drain terlebih dahulu coolantnya. Selanjutnya
perhatikan juga selang piping yang ada pada yang terhubung dengan turbocharge. Kita buka perlahan-perlahan ya. Kita perhatikan sekitar area tempat kerja kita. Setelah kita bongkar turbocharge-nya, setelah itu kita pasang kembali. Pada saat memasang turbocharge, perhatikan di situ terdapat dua lubang ya. Lubang yang pertama yaitu untuk pelumasan atau untuk oli. Lalu lubang yang kedua yaitu lubang untuk coolant. Untuk coolant itu biasanya berada di samping ya, sedangkan untuk oli itu berada di bawah dari turbocharge-nya. Jangan sampai terbalik ya pada saat memasang turbocharge. Perhatikan juga jangan lupa kita memberikan seal ya, seal pada turbocharge-nya tadi. Kita berikan seal pada turbocharge-nya, lalu kita isi terlebih dahulu dengan oli ya. Di atasnya itu kita isi terlebih dahulu oli pada turbocharge-nya untuk memudahkan pada saat kondisi awal menghidupkan unit nanti. Mungkin itu critical point untuk penggantian dari turbocharge. Oke, terima kasih enggak, sangat jelas. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, silakan teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Budi. Ingin bertanya bagaimana cara kerja turbocharger. Oke ya. Si Budi bertanya cara kerja turbocharge ya. Oke. Cara kerja turbocharge. Di sini turbocharge ini bekerjanya yaitu mendapatkan bantuan dari gas buang ya. Di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu pada saat proses pembakaran. Proses pembakaran yaitu valve intake terbuka, terus terjadilah udara masuk dari air cleaner ya. Udara masuk melalui air cleaner, terus pada saat piston menekan ke atas terjadilah proses pembakaran. Jadi proses pembakaran terus valve exhaustnya terbuka, lalu terbuanglah gas buangnya tadi dari ruang bakar. Jadi udara yang keluar dari atau exhaustnya tadi itu mendorong si turbin untuk bergerak ya. Jadi si turbin karena turbinnya tadi terhubung langsung dengan blower ya, melalui sub antara turbin dan blower, sehingga menyebabkan blower ikut berputar. Turbin berputar akibat gas buang tadi, maka blower berputar, lalu blower tadi menghisap udara yang ada di luar ya melalui air cleaner. Terjadilah kekuatan atau penambahan daya dari hisapnya ya, dari hisap udara yang akan masuk ke ruang bakar. Jadi untuk kecepatan dari turbin itu tergantung dari banyaknya udara atau gas buang yang akan dikeluarkan melalui exhaust. Jadi sebanding dengan gas buang yang akan dikeluarkan melalui exhaust, kecepatan dari turbinnya ya, atau kecepatan dari turbocharge-nya. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih enggak. Sangat jelas. Oke, kalau sudah semuanya teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri presentasi pada hari ini.
Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.